Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Yulianti dengan NIM 220608501024, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, jurusan Pendidikan Antropologi. Di sini saya akan mereview satu buku referensi dengan judul Metode-metode Penelitian Masyarakat. Buku ini adalah buku edisi ketiga yang ditulis oleh Kunjaraningrat dan diterbitkan di PT Gramedia Pustaka Utama. Di sini saya sudah memilih satu bab yang akan saya review, yaitu dengan judul subbab beberapa asas metodologi ilmiah. Isi dari subbab ini sendiri yaitu pendahuluan, sistem dan metode, serta fakta dan teori. Suatu ciri khas pada manusia bahwa ia selalu ingin tahu, dan setelah ia memperoleh pengetahuan tentang sesuatu, maka segera kepuasannya disusul lagi dengan kecenderungan untuk ingin lebih tahu lagi. Begitulah seterusnya. Ilmu juga menuntut beberapa ketentuan lainnya. Pengamatan-pengamatan dasar yang pada akhirnya memberikan sejumlah pengaturan kepada kita untuk menuntut pengaturan. Asas pengaturan inilah memungkinkan kita menghimpun dan menemukan hubungan yang ada antara realitas yang kita amati. Sistem sendiri adalah suatu susunan yang berfungsi dan bergerak, yaitu suatu cabang ilmu pasti mempunyai objeknya, dan objek yang menjadi sasaran itu umumnya dibatasi. Nah, sehubungan dengan itu, maka setiap ilmu lazimnya mulai dengan merumuskan suatu batasan atau definisi perihal apa yang hendak dijadikan objek studinya. Satu hal lain yang dalam dunia keilmuan segera dilekatkan pada masalah sistem adalah metode. Dalam arti kata yang sesungguhnya, maka metode adalah cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Fakta, usaha pengaturan ilmiah merupakan suatu proses di mana pikiran manusia itu beralih menurut disiplin, sistem dan metode ilmiah dari pengamatan terhadap kejadian-kejadian dan gejala-gejala yang nyata di alam konkret ke generasi-generasi di alam abstrak. Teori merupakan alat yang terpenting dari suatu ilmu pengetahuan. Tanpa teori hanya ada pengetahuan tentang serangkaian fakta saja, tapi tidak ada ilmu pengetahuan. Kelebihan buku ini yaitu kita dapat mengetahui segala macam metode dalam untuk melakukan penelitian terhadap masyarakat. Kelebihan lainnya juga yaitu karena buku ini di setiap babnya mempunyai ringkasan yang telah diringkas oleh setiap penulis di dalam satu subbab. Kekurangannya sendiri mungkin buku ini agak tebal dan saya sendiri merasa masih kurang bisa memahami setiap subbabnya. Buku ini mempunyai 418 halaman. Rating saya terhadap buku ini 9/10. Buku ini buku yang bagus, tetapi mungkin menurut saya masih agak berat untuk saya. Itulah hasil review saya.